Oke, berarti saya mulai dari awal lagi berarti. Oke, apa, jadi yang pembahasan kita ya kali ini tentang apa, pasar uang gitu. Eee, apa jadi pertama, uang itu adalah jadi, adalah sisi ini ya, sisi apa ibaratnya itu, sisi sebaliknya dari transaksi di ya hampir semua pasar lah. Jadi sebenarnya secara umum itu ketika kita membahas pasar dalam perekonomian modern, ya perekonomian yang berbasis uang, berbasis moneter yang tidak kemudian menggunakan barter itu selalu semua transaksi itu ya hampir lah ya semua transaksi itu akan selalu melibatkan uang pada sisi sebaliknya. Dan itu bisa ditandai dengan adanya ya kita kemudian menggunakan harga barang dan jasa pada segala sesuatu. Jadi kita kita masang harga pada segala sesuatu yang ditransaksikan. Berarti itu, eee, pada hakikatnya adalah kita kan sedang menukarkan antara barang atau jasa dengan uang eee, ketika seseorang kemudian menjual kan dia menyerahkan barang dan dia mendapatkan uang. Sebenarnya yang membeli itu dia seperti sedang menjual uang, itu sebenarnya kan dia menyerahkan uang kan dalam rangka membayar, tapi kan dia seakan-akan dia sedang menjual atau menawarkan uang. Jadi dia menawarkan uang. Kalau penjual itu menawarkan barang, pembeli itu menawarkan uang. Sebaliknya, pembeli itu meminta barang dan jasa, sementara penjual meminta uang. Jadi permintaan dan penawaran uang dengan permintaan dan penawaran barang dan jasa itu pada dasarnya adalah ya seperti sisi kebalikan, seperti cerminan. Apa yang menjadi permintaan dalam pasar jual barang dan jasa adalah penawaran dalam eh, apa dalam pasar uang. Jadi dari sisi situ pasar uang itu sebenarnya ya sekedar cerminan, sekedar kebalikan dari pasar barang dan jasa. Dan yang di pasar barang dan jasa ini adalah pasar barang dan jasa secara umum yang mencakup baik itu barang konsumsi maupun barang modal. Jadi termasuk adalah pasar aset sebenarnya. Karena kita juga menghargai aset dengan uang juga. Jadi kita memperjualbelikan aset kan juga dengan uang, berarti uang juga menjadi kebalikan dari masyarakat aset juga. Walaupun nanti bedanya untuk pasar aset adalah kita uh, dalam penentuan keseimbangan itu di pasar aset yang lebih banyak digunakan, kayak variabel yang kemudian menjadi penyeimbang itu justru nanti di tingkat imbalnya. Jadi kita uh, ya seperti yang disampaikan pada pertemuan lalu ya terkait dengan sisi apa yang kemudian di pasar modal antara tabungan dan investasi bahwa semua aset itu akan kemudian uh, segala jenis aset itu kemudian akan cenderung mencapai tingkat imbal yang sama ya disesuaikan dengan misal profil risiko dan lain-lain dengan ada penyesuaian kualitas yang lain sebenarnya nggak cuma risiko ya misal kemudian dari sisi preferensi investor ada misal mereka juga care dengan value-value semacam green investment kayak gitu, investasi yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan atau investasi syariah kayak gitu ya tambahan value semacam itu akan kemudian menjadi adjustment terhadap tingkat imbalan jadi bisa jadi kemudian tingkat imbalan yang lebih tinggi belum tentu akan menarik ketika ada sisi-sisi yang tidak menarik di tingkat di aset itu misalnya tadi investasinya cenderung merusak lingkungan maka walaupun tingkat imbalan tinggi bisa jadi kemudian sebagai investor tidak berminat.
Kalau dari sisi risiko ya kemudian kalau risiko tinggi, kemudian orang investor yang tidak suka dengan risiko tinggi itu kan jadi tidak berminat juga. Ya banyak kan kemudian peluang-peluang investasi yang sebenarnya memberikan menjanjikan tingkat keuntungan tinggi. Memberikan itu kan aspek historis dulu memberikan tingkat imbalan tinggi bisa dilihat dari sisi historis, tapi investasi itu kan kemudian keputusan investasi berdasar harapan tentang tingkat imbalan di masa yang datang, dan itu belum tentu sama dengan historis, walaupun kemudian bisa jadi sebuah perkiraan tentang tingkat imbalan masa depan itu dipengaruhi oleh aspek historisnya juga. Nah, ini artinya yang walaupun banyak tadi ya, walaupun banyak kemudian mungkin ada peluang-peluang investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi, tapi bisa jadi tetap tidak akan cukup menarik buat investor ketika investor yang kemudian tidak suka dengan risiko ketika kemudian tingkat risikonya dianggap tinggi, baik itu risiko ekonomi gitu, mungkin ya memang sektor ekonominya cenderung yang tidak stabil gitu, atau kemudian aspek-aspek lain seperti politik segala macam, terutama ketika seperti yang pertemuan dengan saya yang lalu yang tentang perekonomian luar negeri ya, itu kan kemudian arus modal lintas negara itu akan dipengaruhi oleh tingkat risiko dari negara-negara tersebut. Salah satunya risiko politik, karena akan mempengaruhi aspek politik, kemudian bisa mempengaruhi ya risiko investasi, kemudian ya macam-macam sebabnya. Bisa jadi kalau kemudian bisa membuat ekonomi terpuruk karena misal ada risiko untuk perang, atau kemudian ada risiko untuk devaluasi gitu, menurunkan mata uang. Mungkin kemarin belum sempat membahas sampai situ ya, tapi kemudian kalau ada kecenderungan kemudian untuk melakukan devaluasi, itu investor akan juga tidak mau masuk ya kan, kemudian risikonya menjadi lebih tinggi untuk masuk investasi di suatu negara. Ya, misal contohnya ada investor dari Amerika mau masuk ke Indonesia gitu kan. Mungkin awalnya ya sekarang bayangkan situasi yang sebelum 98 aja, sebelum tahun 98 yang krisis tahun 98 itu kan, pada saat itu dolar Amerika itu cuma Rp2.000. Nah, bayangkan saja kemudian ada investor yang masuk pada saat masih dolar Amerika Rp2.000, dia investasi let's say $1.000 gitu ya, berarti menjadi Rp2 juta Indonesia. Ini nilai kecil ya, sekedar buat memudahkan hitungan ya. Nah, $1.000 ditukarkan menjadi 2 juta dan bisa dibuat beli sesuatu lah, entah saham atau obligasi atau mungkin langsung investasi langsung dengan perusahaan gitu ya. 2 juta waktu itu sudah cukup besar, inflasinya cukup tinggi. Nah, Anda bayangkan saja mungkin bukan tahun 90, malah ya kalau lebih mundur lebih ke belakang lagi itu, kalau Anda masih nggak tahu Anda pernah tahu lagu anak-anak zaman dulu itu masih ada yang muter apa enggak ya, tentang bakso itu, tukang bakso itu apa, kayaknya jadi harga baksonya itu 200 perak, Rp200. Saya ingat saja, maksudnya ada sekarang katalah ya murah-murahnya 10.000 bakso katakanlah sekarang itu kan berarti sudah berapa kali, sudah 50 kali ya harga. Jadi itu tahun ya awal 90 ya, akhir 80 awal 90 harganya segitu ya. Itu 98 sih masih sekian tahun kemudian ya. Tapi ya artinya jauh sudah 2 juta saat itu ya, berarti mungkin kalau kemudian sama-sama 50 kali kan sekarang berarti sudah 100 juta kan ya. Ya, ini tidak persis ya, kalau dari sisi inflasi IHK lah, hitungan dengan indeks harga konsumen mungkin nggak persis 50 kali. Iya, kurang lebih lah ya. Tapi
investasi 2 juta rupiah waktu itu kemudian kalkulasi hampir senilai 100 juta rupiah, yang mendekati 50 juta sekian ke atas, lumayan kan. Nah itu kemudian kalau itu ketika dolar masih 2.000 rupiah satu dolarnya. Nah tapi kemudian di saat krisis kemudian itu sampai ya sempat nyentuh kurs yang sekarang itu 14.000 itu dulu sempat mencapai itu 12 atau 14.000 udah sampai paling kalau nggak salah itu 14.000. Abaikan saja itu kan dari 2.000 ke 14.000. Itu efeknya banyak. Pertama buat Indonesia ya, jadi untuk barang-barang yang dari impor menjadi 7 kali lebih mahal gitu ya. Nah itu dari sisi kerugian orang Indonesia-nya. Nah buat yang investor Amerika tadi, seandainya dia kemudian ingin menarik modalnya itu dia menariknya telat gitu ya pada saat sudah mencapai 14.000 gitu. Katakanlah ya biar mudah hitungnya enggak 14.000, pas 10.000 saja. Nah, jadi 2 juta rupiah gitu yang tadinya setara dengan 1.000 dolar, ketika kemudian dia berusaha menarik modalnya pada saat sudah apa 1 dolar 10.000 rupiah, berarti sekarang 2 juta itu hanya menjadi pokoknya ya belum sama mungkin belum dividen apa sudah diambil lah sebelumnya. Ya malah ini dia mau menarik pokok investasinya yang tadinya 2 juta itu kemudian ketika mau ditarik menjadi dolar lagi sekarang menjadi hanya ya 200 dolar kan. Jadi tadinya dia menanam uang 1.000 dolar ketika karena dolarnya masih 2.000 rupiah. Lalu ketika menarik uang, ketika dolarnya sudah menjadi 10.000 rupiah, dia cuma dapat balik 200 dolar dari 1.000 dolarnya. Nah kan apa rugi besar itu kan. Ya ruginya lebih banyak daripada keuntungannya mungkin dapat dividen apa bunga atau apa. Nah, baru belum tentu belum tentu balik modal gitu kan. Mungkin baru berapa persen nanti kemudian dia kerugiannya 80% sendiri dari 1.000 dolar cuma sisa 200 dolar ketika dia menarik. Nah itu adalah kerugian ketika terjadi penurunan nilai mata uang negara yang menjadi tujuan investasi. Nah, penurunan nilai mata uangnya itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Bisa kemarin kan ada 2 kemungkinan penurunan nilai mata uang itu kan bisa karena depresiasi atau devaluasi. Kalau depresiasi memang kondisi ekonominya yang membuatnya seperti itu. Terutama depresiasi itu dalam sistem nilai tukar yang mengambang yang bebas gitu. Nah memang ya sesuai pasar. Nah, sebagian sistem nilai tukar kemudian menerapkan sistem nilai tukar tetap. Kalau sistem nilai tukar tetap berarti ya nilai tukarnya nggak bisa kemudian berubah semaunya, lebih tergantung dari pemerintahnya menetapkan berapa. Nah pada saat itu Indonesia itu sempat menerapkan nilai tukar tetap sebelum tahun 98 itu. Jadi stabil tadinya 2.000, tapi begitu kelemahan nilai tukar tetap kayak gitu, ketika kemudian ada kecenderungan untuk uh, tidak akan bertahan gitu ya. Nilai tukar sistem nilai tukar tetapnya itu kemudian bisa dihajar spekulasi besar-besaran dan itu yang terjadi pada tahun 98 itu. Itu ada tokoh yang menjadi sangat terkenal waktu itu namanya George Soros, sampai sekarang kayaknya masih hidup ya. Investor yang menjadi spekulan mata uang dan dia memang melakukan spekulasi mata uang negara-negara Asia Tenggara yang sangat besar. Awalnya adalah Thailand yang pertama kali dihajar spekulasi itu mata uang baht banyak Thailand. Ini kemudian merembet ke negara-negara lain termasuk di rupiah Indonesia yang spekulasi. Nah, untuk mempertahankan mata uang nilai tukar tetap itu kan kita perlu cadangan devisa. Jadi prinsip mekanismenya adalah gitu ya. Ya ketika kemudian bank sentralnya itu harus kemudian mau melayani penukaran mata uang mata uang asing yang ditetapkan nilainya itu di harga yang resmi tadi yang ditetapkan
ya sejumlah apapun gitu, sebanyak apapun. Jadi kalau misal kemudian ditetapkan Rp2.000 $1, maka kalau ada orang yang menukarkan, katakanlah ingin ingin membeli dolar gitu, seharga 2.000, maka itu harus dilayani. Walaupun kemudian permintaan sangat banyak sekalipun itu harus dilayani senilai itu, tapi kan nah persoalannya adalah kan Indonesia tidak kemudian punya dolar tidak terbatas ya. Ada batasannya, ya batasannya itu cadangan devisa kan berarti ya segala macam aset yang dimiliki oleh Bank Indonesia gitu, dan salah satunya adalah aset-aset berupa mata uang asing, ya kemudian dolar cukup banyak karena transaksi kita di transaksi internasional kita banyak menggunakan dolar. Nah itu ya artinya kalau ada yang mau membeli dolar seharga 2.000 itu harus dilayani. Kalau sampai nggak bisa melayani, Bank Indonesia nggak melayani pembelian seharga 2.000, ya sudah berarti pasar akan kemudian menentukan nilai tukarnya sendiri kan. Karena belum tentu kemudian semua orang mau menukarkan kemudian menjual dolarnya seharga 2.000 kan. Kemudian Bank Indonesia stop mensuplai dolar dengan harga sekian, ya sudah maunya di pasar berapa, orang mau jual dolar berapa. Jadi spekulan itu akan berusaha kemudian mencari celahnya di situ ketika mereka merasa bahwa ini bank sentralnya tidak akan mampu terus-terusan melayani gitu, penjualan dolar dengan harga sekian gitu, ya kan mereka ya gemburnya dengan beli dolar sebanyak-banyaknya sampai kemudian nggak kuat gitu. Kalau sudah tidak kuat ya terpaksa kemudian ya kalau masih mau dengan sistem nilai tukar tetap ya harus dievaluasi. Jadi maksudnya ketika memang sudah tidak kuat melayani menjual dolar dengan seharga 2.000 gitu, untuk mengerem orang membeli dolar gitu, ya mereka harus menaikkan harga dolarnya yang mereka jual. Jadi itu kemudian misal jadi 8.000, jadi 10.000, ini sampai kemudian tidak ada lagi yang kemudian jadi tidak terlalu banyak permintaan. Tapi yang kemudian artinya ya tadi nilai tukar menjadi tidak lagi menjadi tetap ya turun itu devaluasi. Kalau bank sentral tidak menetapkan nilai tukar tetap ya mereka menukarkan dolar semau mereka ya, dan pada harga pasar yang berlaku. Nah, itu kan dari ceritanya dari itu ya, dari kemudian risiko tadi ya. Jadi ketika sudah akan ada depresiasi kayak gitu ya kemudian kalau ada resiko-resiko terjadi depresiasi atau devaluasi gitu, tapi kemudian menjadi investor yang masuk kalau terutama tidak signifikan ya, kalau depresiasinya kecil gitu. Tapi kalau pasar yang ini kan biasanya ya ada naik turun tapi mungkin nggak terlalu banyak ya. Misal kalau sekarang dolar itu kan ya mulai sama 14 dulu 13.000, naik 14.000 sampai 15.000 turun lagi. Tapi kan mungkin ya masih tidak terlalu besar ya. Kalau untuk perubahan yang tidak terlalu besar seperti itu, gitu. Makanya kalau ibaratnya dalam sistem nilai tukar tetap gitu, mungkin nggak akan kelihatan ya. Saya ini kalau nilai tukar mengambang kan kemudian kalau ada permintaan penurunan penawaran atau permintaan penawaran dolar gitu kan, kalau kita ingat pertemuan waktu itu kan permintaan penawaran itu ya berasal dari sebenarnya dari net ekspor gitu, selisih ekspor dengan impor dan juga dengan selisih saving investment. Kalau savingnya lebih banyak daripada investment, berarti orang akan coba saving ke luar negeri, berarti mereka akan menukarkan rupiah, mereka akan berusaha membeli dolar, berarti itu adalah permintaan terhadap dolar atau kenaikan penawaran rupiah. Kalau ekspor impor, sebenarnya kalau ekspornya lebih besar daripada impor, maka berarti
akan ada pasokan dolar lebih banyak, atau dari sisi rupiah itu adalah permintaan rupiah yang meningkat. Nah, berarti kalau kemudian perubahan permintaan penawaran ini relatif kecil, tidak terlalu signifikan, biasanya kemudian sistem nilai tukar tetap masih mampu mempertahankan tadi. Jadi cadangan devisa kayak gitu bisa disesuaikan lah, atau kemudian memenuhi permintaan tanpa harus merubah nilai tukarnya. Tapi kalau kemudian secara fundamental sebenarnya ada perubahan yang sangat besar di permintaan dan penawaran, ya itu kemudian akan memaksa bank sentral untuk mendevaluasi atau revaluasi, kebalikan devaluasi, revaluasi. Jadi apa nilai tukar jadi kalau sistem nilai tukar tetap itu dalam jangka ya paling tidak selama perubahan permintaan penawaran tidak terlalu besar itu akan cenderung lebih stabil dan investor akan lebih suka itu. Tapi ya di sisi yang lain ada risiko yang cukup besar juga ketika sampai tidak kuat itu kalau terjadi perubahan permintaan dan penawaran atau uang asing yang cukup besar itu bisa tidak otoritas moneternya bisa tidak kuat melayani permintaan dan penawaran yang baru itu, kemudian mereka akan mau mendevaluasi dan revaluasi, itu bisa jadi akan perubahannya besar dan bisa jadi malah menjadi lebih tidak stabil daripada yang nilai tukar mengambang. Karena seperti cerita tadi akan ada nilai tukar tetap itu ketika dalam situasi-situasi yang krisis seperti itu sangat mengundang spekulan. Ya karena kan tadi ada potensi keuntungan yang luar biasa besar untuk spekulasi kalau spekulasinya berhasil, kalau beneran terjadi devaluasi gitu. Ya mereka bisa untung besar dari situ. Bagi yang spekulasi. Jadi maksudnya gimana untungnya tadi katanya kalau investasi rugi kalau ada devaluasi lah. Ini kan dari yang sisi sebaliknya. Kalau orang investasi itu kan tadi yang dia membawa dolar menukarkan ke rupiah. Lah dia jadi rugi ketika dia mau kembali membeli dolar gitu ketika menarik investasinya. Nah itu dia akan dirugikan ketika devaluasi. Tapi bagi spekulan yang dilakukan adalah sebaliknya. Kalau dia memperkirakan akan ada devaluasi gitu atau depresiasi gitu. Jadi kalau dalam sistem mata uang tetap gitu kan mestinya tetap, tapi kemudian dia memperkirakan nanti akan ada devaluasi karena karena perubahan kondisi ekonomi dan juga dihajar spekulasi tadi. Jadi cara dia mengambil keuntungan ya dia melakukan transaksi sebaliknya gitu. Ya dia beli dolar itu dari punya dari Indonesia, ya bisa langsung dari bank sentral atau pihak lain kalau dia menjual dolar dengan harga yang masih tetap tadi, yang masih harganya nilai tukarnya masih relatif tinggi ya, nilai tukar mata uang domestiknya. Jadi tadi dolar masih 2.000, dia beli sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dia akan berusaha sebanyak-banyaknya membeli dolar. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar otoritas moneternya nggak kuat lagi gitu untuk menjual dolar seharga situ, sampai kemudian cadangan devisa-nya menipis sehingga tidak lagi mampu melayani penjualan dolar dengan harga segitu. Nah, kalau itu sampai terjadi seperti itu kan kemudian dia akan melakukan devaluasi. Nah, ketika sudah terjadi devaluasi, dia jual kembali dolar yang dia beli. Misal tadi sekarang sebaliknya dia beli katakanlah $1.000 dalam di posisi harga dolar 2.000. Lalu ketika sudah devaluasi jadi 10.000, nah dia jual kembali dolarnya. $1.000 ditukarkan jadi rupiah, sekarang menjadi kalau tadi $1.000 dia beli dengan uang 2 juta rupiah, sekarang dia tukar dolarnya lagi, dia dapat 10 juta rupiah, untung 500 ya 5 kali lipat kan uang yang dia dapatkan dari
modalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh spekulan-spekulan ya. Nah, kalau kenapa itu tidak terjadi di sistem nilai tukar mengambang? Walaupun tetap ada juga spekulasi ya. Jadi kalau ya sama sebenarnya kalau kita ketika ada harapan, ketika akan terjadi depresiasi ada peluang ya ada perkiraan akan terjadi depresiasi itu misal dari 2000 ke 10.000 kayak tadi ya sama sebenarnya. Bisa juga untung seperti itu juga, beli 2.000 jual 10.000 bisa terjadi. Tapi biasanya akan sulit untuk kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak ketika nilai tukar tetap, karena nilai tukar mengambang itu akan ya sedikit demi sedikit menyesuaikan harganya. Jadi misal orang mau beli dolar dengan harga 2.000 di nilai tukar mengambang, jadi akan terbatas. Awalnya dia bisa beli harga 2.000 set, tapi kemudian ketika kemudian pasar udah mulai stok dolarnya mulai menipis kan sudah mulai naik dikit-dikit kan, jadi tadinya dia bisa 2.000, terus sudah mulai berkurang, naik 2.200, naik 2.500, naik 3.000, jadi dia nggak bisa stabil beli 2.000 terus gitu sebanyak-banyaknya. Beda dengan yang tadi kalau nilai tukar tetap dia bisa terus-terusan beli dolar di harga 2.000 sampai dengan otoritas moneternya, bank sentralnya itu menyerah melepaskan itu. Jadi kalau dia nilai tukar mengambang, ketika selama dia membeli juga saat itu sudah mulai naik gitu. Jadi nggak bisa ibaratnya keuntungannya sebesar ketika spekulasi di nilai tukar tetap. Dan bisa jadi dia udah telat gitu. Dia lagi memperkirakan gitu, udah keduluan yang lain sudah pada beli di harga 2.000, ketika dia mau beli harganya sudah telanjur naik 3.000, 5.000. Ya itu yang sering terjadi kan, kita spekulan-spekulan yang telat. Dia baru nyadar harganya naik gitu. Tapi pada saat dia membeli harganya udah telanjur naik, dan bisa jadi setelah dia beli malah harganya malah turun, nggak lagi naik lagi. Ya karena kalau dalam sistem tukar mengambang ya kita sebenarnya nggak ada lah yang tahu persis apa yang terjadi, pasti ada ya mujur-mujuran saja. Walaupun kayaknya meyakinkan naik, karena yang pas saat itu emas sempat harganya naik gitu. Pas lagi ada yang mau beli, besoknya udah mulai turun gitu. Itu kejadian benar. Tahun 2008 itu sebelumnya saham itu ya naik pesat gitu, jadi banyak orang yang tertarik beli, pas mereka beli pas ada krisis keuangan, kolaps harga sahamnya, malah rugi besar. Banyak yang rugi besar di waktu 2008. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lori, tidak ada share screen. Ya Mbak, ya. Jadi sebenarnya nanti yang saya sampaikan sampai sekarang itu soalnya tidak ada di slide-nya. Nanti saya share screen pada saat memang slide-nya memang sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Daripada nanti saya slide-nya sedang membahas apa, saya membahas yang lain kan jadi nggak nyambung. Jadi ini ya pengantar yang cukup panjang. Ini sebenarnya bukan pengantar sidang materi, tapi kan memang ada dikaitkan dengan pertemuan yang lalu. Nah, tadi kan bahasannya terkait dengan ini yang tadi pasar aset itu. Nah, kembali lagi ke pasar uang itu tadi kan yang bahwa uang itu adalah sisi kebalikannya untuk transaksi segala sesuatu, baik itu barang yang konsumsi maupun barang investasi. Nah, ketika kemudian terjadi tadi permintaan pasar barang adalah penawaran di pasar uang sebenarnya. Kalau
tadi uang sebagai kebalikan. Sebaliknya ketika tadi yang uang, ketika nilai tukar uang naik, berarti harga barang jasa turun, ketika nilai tukar uang turun, berarti harga barang jasa naik. Lalu sebenarnya itu kalau kita mau mendudukan pasar uang ketika memang yang ditransaksikan adalah uang. Tadi uang itu ditransaksikan sebenarnya dengan barang dan jasa secara dominannya gitu ya. Ya ada juga uang ditukarkan dengan uang di pasar pertukaran mata uang, tapi itu sebenarnya bagian kecil dari ini. Jadi uang yang dipertukarkan di forex gitu kan, di pasar forex, pasar mata uang asing gitu kan, ya nggak seberapa dibandingkan yang memang digunakan untuk transaksi barang dan jasa. Nah, saya ingin tekankan itu tadi uang sebagai sisi cerminan gitu ya, sisi baik, ya seperti bayangan cermin gitu lah. Dengan pasar barang dan jasa ini untuk kemudian meluruskan gitu pemahaman ketika pasar uang dalam konvensional itu kalau saya bilang gitu itu sebenarnya bukan pasar uang, dinamai pasar uang tapi sebenarnya bukan pasar uang. Apa? Sebenarnya yang dimaksud adalah pasar utang. Ya kalau dalam apa pembahasan apa terkait dengan ini ya, kalau membahas tentang keuangan di konvensional gitu atau kadang-kadang ya mungkin masih kadang istilah-istilahnya masih ke bawah di misalnya kadang kan sering dibedakan gitu antara pasar modal dan pasar uang. Pasar modal dianggap itu adalah untuk aset-aset keuangan yang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, kalau kurang dari 1 tahun disebutnya sebagai pasar uang. Tapi kalau saya bilang tadi itu adalah bukan pasar uang, tapi pasar utang. Karena sebenarnya yang diperjualbelikan seperti obligasi, instrumen-instrumen utang. Itu sebenarnya bukan pasar uang. Dan itu juga yang sebenarnya di dalam analisis pasar uang yang banyak dilakukan dalam ekonomi konvensional itu ya sebenarnya itu interaksi antara utang dan uang juga sebenarnya. Makanya kemudian ketika pasar uang di dalam ekonomi konvensional itu analisis pasar uangnya itu kemudian ya sumbu yang digunakan adalah sumbu vertikalnya adalah tingkat bunga. Oke, nah, jadi ini kalau analisis pasar uang di dalam ekonomi konvensional itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 sih. Jadi ini penawarannya, pasokannya. Ini sebenarnya yang vertikal ini penyederhanaan ya, dianggap bahwa stok pasar uang itu stok penawaran uang itu dianggap tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Karena itu ditetapkan bisa jadi karena ditetapkan oleh bank sentral atau jadi dianggap tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sementara kalau permintaan itu dipengaruhi oleh bunga. Nah, ini juga ada sejarahnya ini apa? Jadi analisis pasar uang seperti ini itu baru ada pada masa Keynes. Sebelumnya itu nggak ada analisis pasar uang. Sebenarnya bisa dikatakan yang analisis sebelum Keynes, berarti kan yang klasik, itu sebenarnya banyak miripnya dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa uang itu dianggap sebagai cerminan. Makanya kemudian teori uang di dalam
Nah, dalam ekonomi klasik itu adalah yang banyak digunakan adalah teori kuantitas uang. Jadi kalau nah, ini juga di slide ini enggak ada slide. Jadi teori kuantitas uang itu teori kuantitas uang ini adalah teori dari ekonomi klasik ya. Dan rumusnya adalah misalnya awalnya rumusnya adalah MT sama dengan PT. M itu adalah stok uang, V itu adalah velocity. Velositas itu sebenarnya kecepatan perputaran uang. Lalu P adalah harga. Lalu T transaksi. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya ini jadi harga dan transaksi. Jadi tiap transaksi kalau kemudian dikalikan dengan harga transaksinya gitu di total ini di total, maka itu berarti sama dengan ya uang dan seberapa cepat dia berputar, karena stok uang itu kan tidak akan sebesar nilai total transaksi. Jadi PT itu adalah nilai total transaksi. Nah, karena uangnya tentu saja tidak akan sebesar itu, maka berarti uang itu perlu berputar berapa kali sebelum untuk kemudian dia menjalani transaksi sebesar itu. Ya karena uang kita kan selalu berpindah-pindah, kan kita membeli uang kita pindah ke penjual itu akan perlu membeli bahan baku, perlu beli barang konsumsi kebutuhan dia sendiri, akan berpindah ke orang lain lagi. Terus seperti itu, dan bisa jadi sebenarnya sebagian uang itu berputar ke kita lagi, atau sebenarnya kita kan juga menerima dari yang lain, dari orang tua, misalnya orang tua dapat pendapatan dari gaji kerja perusahaannya jual sesuatu, nah, terus berputar seperti itu. Nah, sementara ini yang ingin saya tekankan pada saat ini adalah terkait bahwa teori kuantitas uang ini kalau Anda melihat itu adalah ya titik tekannya kan di transaksi tadi, itu adalah gambarnya seperti yang saya sampaikan dari awal, itu adalah ya uang sebagai tadi sisi cerminan gitu ya, dari transaksi ekonomi, dari transaksi di pasar barang dan jasa. Nah, itu yang di analisis klasik itu seperti itu. Tapi kemudian di bahasa Keynes itu kemudian dikenalkan analisis pasar uang sendiri terpisah gitu. Dan pasar uang ini itu kemudian analisisnya kemudian di bagaimana bunga mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, itu pendapatnya Keynes adalah ya permintaan dan penawaran uang ini akan menentukan tingkat bunga.
Ini berbeda dengan analisis klasik di mana kita saja. Kalau dalam ekonomi klasik, tingkat bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran itu dana yang dipinjamkan. Jadi demand and supply of loanable funds gitu. Jadi ya sebenarnya tadi pasar utang. Nah, kalau di dalam ekonomi analisis ekonomi Keynes itu, walaupun dia mengatakan tingkat bunga itu ditentukan oleh permintaan penawaran uang, tapi ketika kita lihat logikanya sebenarnya itu adalah masih terkait dengan utang juga. Karena apa? Di logika ini, permintaan penawaran uang ini ketika jadi Keynes itu membagi gitu ya permintaan uang menjadi ada permintaan uang untuk transaksi gitu, dan ini mirip dengan tadi yang teori kuantitas uang ini. Kalau permintaan uang untuk transaksi itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau Y. Itu akan mirip dengan teori kuantitas uang. Bahkan sebenarnya memang teori kuantitas uang itu modifikasinya itu adalah bukan MVPT tapi MVPY. Jadi tidak pakai V tapi pakai K. Nah, K itu adalah bagian dari pendapatan yang disimpan sebagai cash. Dia adalah pendapatan. Jadi PY itu adalah pendapatan nominal. Maksudnya apa? Ini sebenarnya intinya adalah stok uang itu ya harus kemudian sama dengan bagian dari pendapatan seorang yang ingin disimpan sebagai uang tunai. Maksudnya ketika orang memperoleh pendapatan kan tidak semuanya dia bawa di dalam dompet gitu kan, terima pendapatan 2 juta terus 2 juta dibawa di dompet terus kan enggak. Nah, sebagian akan disimpan, mungkin ada yang cuma nyimpannya di rumah, tapi mungkin ada juga yang nyimpannya di bank atau di tabung atau tapi kemudian ini menjadi juga menjadi teori permintaan adalah ya, artinya kalau pendapatan itu naik, maka kemudian permintaan uang juga akan naik gitu. Jadi ketika pendapatan orang naik, kan kemudian dia juga akan menyesuaikan, misal dia biasanya 2 juta, dia bawa cash kemana-mana 500.000, ketika pendapatannya naik dari 4 juta, mungkin cash yang ingin dibawa dia juga akan naik menjadi 1 juta. Berarti permintaan uang akan naik mengikuti pendapatan. Kalau secara individu ya, kalau secara agregat, ketika pendapatan naik, berarti kan pendapatan nasional, ya, produksi domestik bruto naik, maka kemudian berarti akan semakin banyak butuh transaksi, berarti akan semakin banyak transaksi, lalu semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Nah, kalau kebutuhan uangnya itu kan semakin banyak gitu ya. Nah, itu yang kemudian di Keynes itu disebut sebagai permintaan uang untuk transaksi. Dan kalau klasik itu permintaan uang itu ya
ya hanya untuk transaksi, tapi kalau menurut Keynes itu hanya salah satu jenis dari permintaan uang. Di permintaan uang itu ada Keynes permintaan uang untuk transaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Kalau untuk berjaga-jaga ini ya, kalau ini ya apa? Ini ya orang mungkin tidak butuh untuk transaksi, tapi dia perlu simpan uang sewaktu-waktu ya. Misal ban bocor atau ada yang jatuh sakit segala macam. Jadi kebutuhan yang tidak bisa diduga sejak awal, tapi mungkin terjadi dan akan membutuhkan uang. Nah, kalau untuk spekulasi ini apa maksudnya? Ini bukan kemudian berarti harus itu digunakan untuk spekulasi, berarti bukan permintaan uang yang mau digunakan untuk melakukan aktivitas spekulasi, bukan itu. Tapi permintaan uang untuk spekulasi itu artinya adalah dia itu tidak menggunakan uangnya untuk membeli yang lain justru. Jadi justru malah uang itu ditahan. Uang itu ditahan karena dia merasa bahwa ya aset yang lain itu akan memberikan return yang lebih rendah dari uang. Kok gitu? Padahal uang itu kan returnnya nol. Berarti ketika dia khawatir ke aset yang lain memberikan return yang lebih rendah itu artinya apa? Ya bisa jadi aset itu justru akan membuatnya rugi. Atau kedua, mungkin dia akan menahan karena dia berharap akan ada aset lain yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Jadi misal contohnya gini, misal sebenarnya punya uang tabungan gitu karena 10 juta, lalu kemudian ada tawaran untuk investasi. Gitu. Lalu ya mungkin teman Anda nawarin uh, apa ya ikut invest di dia buka warung gitu. Nah, Anda punya pilihan tetap pegang cash itu ditahan atau mau disalurkan, diinvestasikan. Ya sebenarnya bagus ya apa mau investasikan, tapi kan tetap perlu memproduktifkan uang itu bagus. Tapi di sisi yang lain kan perlu perhitungan juga. Ini prospeknya gimana? Kan nggak kemudian jadi kayak motif amal. Kalau amal ya ada sendiri kan, tapi kalau ini hitungan bisnis ya harus dilihat ini beneran menguntungkan enggak, orangnya bisa dipercaya enggak, jangan-jangan malah rugi, jangan-jangan uangnya dibawa kabur segala macam kan. Lalu ketika Anda memutuskan bahwa jangan di ini dulu, Anda tidak sedang mengarah bahwa Anda nggak mau investasi sama sekali, bukan itu. Tapi Anda ingin menahan uang itu sementara sampai menemukan alternatif gitu, peluang investasi yang lebih baik. Nah, itu berarti itu adalah permintaan disebutnya gitu ya di Keynes ini adalah permintaan utang untuk spekulasi. Nah, ini kadang-kadang ada salah kaprah di ini ya karena penamaannya permintaan uang untuk spekulasi, jadi seakan-akan berarti akan digunakan untuk spekulasi. Sebenarnya bukan itu. Jadi ada yang kemudian orang berpendapat itu, oh di ekonomi Islam nggak ada permintaan uang untuk spekulasi. Sebenarnya maksudnya bukan tadi, bukan untuk aktivitas spekulasi, berarti digunakan untuk main judi untuk untung-untungan beli kripto, beli dolar segala macam, bukan itu. Tapi tadi bahwa justru bukan digunakan untuk membeli, itu adalah uang yang ditahan ya seperti permintaan uang yang lain gitu ya. Ini adalah yang dimaksud dengan permintaan uang itu adalah berapa uang yang ingin ditahan, yang dipegang gitu. Nah, biar lebih jelas itu dibandingkan dengan aset yang lain. Jadi kita punya wealth, punya kekayaan, itu mau dialokasikan dalam portofolio aset kita, itu mau berapa yang mau diwujudkan dalam satu jenis aset dan lain. Karena pilihannya kan banyak. Ada yang mau diinvestasikan jadi tanah, saham, apalagi mungkin pertanian, kemudian ya sebagian kan kita akan tetap ada yang di ini uang. Nah, itu tadi kekayaan yang dalam bentuk uang itu akan seberapa besar dari total kekayaan itu kan total jadi jelasnya
portofolio kekayaan. Jadi misal W itu kekayaan, itu adalah isinya adalah M plus aset yang lain. Misalnya kita M adalah uang, ya dari kata money, nah, jelas. Terus I adalah aset. Asetnya ini bisa segala macam ya. Tapi intinya kemudian orang akan memutuskan, orang akan mengalokasikan kekayaan itu dalam bentuk aset apa saja. Sebenarnya uang pun adalah bentuk aset juga, cuma ini sebut saja aset lainnya yang memberikan imbalan. Ya sebenarnya disebut aset itu karena memberikan imbalan, tapi sebenarnya jadi pada satu perspektif uang itu sebenarnya adalah bentuk aset juga, tapi dia yang disebut dengan aset yang tidak memberikan imbalan. Karena memang kita tidak, kalau kita pegang uang kan ya tidak mendapat keuntungan atau apa kan. Jadi kalau kita tahan selama 1 tahun, uang itu ya tetap segitu. Kalau 1 juta disimpan ya sampai tahun depan 1 juta juga. Ya sebelum dikeluarkan, kalau selama tidak dikeluarkan yang lain-lain. Gitu. Nah, sementara kalau aset itu adalah ketika ya, uangnya digunakan untuk membeli aset sesuatu, maka ya bisa memberikan keuntungan atau bisa juga kemudian kerugian. Kalau kerugian itu imbalan negatif. Ya. Kalau uang itu imbalnya 0, nggak positif, nggak negatif. Nah, kita akan selalu memutuskan gitu berapa kekayaan kita yang disimpan dalam aset lain dan kemudian berapa yang disimpan dalam uang. Nah, tadi kemungkinannya kita memegang uang ketika kaitannya dengan selain yang keperluan transaksi. Ya. Jadi M di sini adalah M total. Itu sebagian itu adalah karena memang tadi kita perlu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga. Tapi mungkin lebih dari transaksi dan berjaga-jaga, kita juga masih pegang uang yang sebenarnya kita nggak butuh sebanyak itu untuk transaksi. Untuk transaksi bulanan cukup 5 juta katakanlah. Misalnya itu udah sama berjaga-jaga. Lalu kemudian tapi ada tabungan sampai katakanlah 100 juta. Kenapa harus pegang sampai 100 juta? Sebenarnya itu karena masih mencari alternatif investasi. Mungkin ketika sudah ketemu alternatif investasi yang bagus, mungkin 50 juta dia salurkan. Tapi ketika belum ketemu, itu masih saldonya masih 100 juta. Mungkin suatu saat yang lain itu tinggal 20 juta. Tapi terus kemudian ada katakanlah mungkin kita sudah mulai ragu, ini kayaknya lagi sudah mulai nggak menguntungkan. Kita itu katakanlah jual aset itu, misal sahamnya dijual, balik lagi uangnya meningkat lagi, menjadi katakanlah 80 juta. Nah tadi berarti permintaannya sudah berubah tadi yang 100 juta, lalu jadi 20 juta, lalu permintaannya kembali naik lagi jadi 80 juta. Itu tadi tergantung situasi lah. Situasi terkait dengan aset itu, terkait dengan alternatif investasi tadi yang kemudian disebut dengan permintaan berspekulasi. Karena tadi itu pegang uang sampai 80 juta, 100 jutanya itu di luar keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Jadi segala sesuatu permintaan motivasi yang di luar transaksi dan berjaga-jaga yang biasanya karena terkait dengan aspek tadi investasi tadi itu yang kemudian disebut dengan permintaan uang untuk spekulasi. Bukan berarti kemudian uangnya selalu digunakan untuk spekulasi, itu malah sebenarnya adalah uang yang tidak digunakan. Tidak digunakan karena apa? Karena kenapa ada istilah spekulasi di situ? Karena seperti berspekulasi terkait dengan peluang investasi yang lain kan. Jadi kan spekulasi sebenarnya dalam arti spekulasi ini diterjemahkan secara general ya, bahwa segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti itu kemudian seakan-akan berspekulasi, walaupun kita mungkin
cenderung spekulasi itu relatif yang murni tidak ada kaitan dengan aktivitas produktif ya. Sementara kalau hal-hal terkait yang ada ketidakpastian tapi masih aktivitas produktif, kita biasanya lebih tidak menyebutnya sebagai spekulasi, ya pengambilan risiko yang wajar gitu dalam bisnis. Segala sesuatu sebenarnya bukan hanya bisnis tapi segala aspek kehidupan pasti akan ada aspek ketidakpastian ya, sehingga ya kita tidak menyebutnya sebagai spekulasi kalau seperti itu. Nah, kemudian jadi ketika terkait dengan tadi ya apa istilahnya terkait dengan ketidakpastian tadi, apa permintaan uang yang kemudian terkait dengan ketidakpastian investasi itu kemudian yang disebut di apa permintaan uang di teori Keynes itu sebenarnya permintaan uang untuk spekulasi. Nah kalau permintaan uang untuk itu kita ya di Keynes disebut permintaan uang untuk spekulasi. Kita bisa juga sebenarnya menyebut yang lain biar tidak rancu gitu ya, biar tidak dikira bahwa itu hanya untuk spekulasi. Ya kalau saya mungkin bisa disebut dengan permintaan uang untuk investasi gitu lah katakanlah. Karena kan sebenarnya itu suatu saat kalau ketika menemukan instrumen investasi yang tepat kan akan diinvestasikan sebenarnya. Tapi itu ditahan mungkin karena tadi menunggu alternatif investasi yang lain. Nah, kembali lagi kalau kemudian di klasik gitu ya, permintaan uang untuk spekulasi itu menjadi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, ceritanya gimana dipengaruhi oleh tingkat bunga itu karena dalam dunia dalam model yang sederhana gitu ya, aset kalau tadi yang terkait dengan dianggap aset selain uang, jadi ya sebenarnya modelnya seperti ini. Dalam penyederhanaannya adalah kekayaan seorang itu diwujudkan dalam bentuk satu uang atau aset. Asetnya itu disederhanakan karena ini ekonomi konvensional, disederhanakan bentuknya itu hanya satu, yakni obligasi, bonds. Gitu. Nah, karena bentuknya adalah bonds itu adalah utang, dan utang di ekonomi konvensional dia memberikan bunga, maka imbalannya itu, imbalan dari aset lain yang lain itu adalah bentuk wujudnya bunga. Lalu bagaimana hubungan permintaan uang dengan tingkat bunga tadi? Dalam ekonomi klasik itu, ekonomi konvensional itu permintaan uangnya tadi yang tidak digunakan, karena dia tidak digunakan untuk membeli aset kan. Jadi yang pilihannya cuma kalau di ekonomi konvensional ini pilihannya adalah antara uang atau bonds, itu aset lainnya bentuknya bonds, obligasi. Nah, kapan dia meminta uang lebih banyak? Itu adalah tentu saja ketika bunganya rendah. Kalau dia dibelikan bonds bunganya rendah, nah dia akan berpikir ya lebih baik disimpan saja dalam bentuk uang. Sebaliknya ketika tingkat bunga lebih tinggi, maka dia akan berpikir semakin akan opportunity cost semakin besar untuk memegang kekayaannya dalam bentuk uang, karena dia sebenarnya bisa mendapatkan bunga lebih tinggi, ya mendapatkan bunga ketika ditaruh sebagai obligasi. Nah, bahkan kalau di dalam analisisnya Keynes itu sampai kemudian ada ekspektasi terkait dengan harga di masa depan itu kalau bunga. Jadi kalau bunga rendah itu kan bunga itu ini analisisnya mirip dengan yang terkait dengan nilai aset dan tingkat imbalan. Jadi kalau bunga rendah itu kaitannya dengan harga obligasi yang tinggi. Jadi ini bunga bukan di kuponnya ya, tapi yield-nya. Jadi hitungan yield itu biasanya adalah kuponnya berapa. Biasanya kan obligasi memberikan bunga katakanlah 100.000 tiap tahun gitu. Harganya berapa? Misal dia harga belinya 1 juta, berarti tingkat bunganya, yield-nya itu sebenarnya adalah 10%. Tapi kemudian kalau harga obligasinya naik 2 kali lipat, jadi 2 juta, maka kuponnya kan masih 100.000 tiap tahun. Gitu. Tapi kemudian sekarang ketika harganya 2 juta, yield-nya itu berarti cuma 5%. Nah, artinya apa di sini? Tingkat bunga yang rendah itu terkait dengan
harga obligasi yang tinggi. Nah, kalau kemudian harganya sudah terlalu tinggi, maka akan ada kecenderungan untuk uh, harga obligasi itu akan turun di masa mendatang. Nah, kalau demikian, kalau harga obligasi akan cenderung akan turun di masa mendatang, maka akan rugi untuk beli obligasi saat ini. Karena harganya akan turun, nanti dia akan mengalami capital loss. Kebalikannya capital gain. Capital gain kalau untung dari kenaikan harga aset, capital loss dia rugi karena ada penurunan harga aset. Jadi kalau di analisis Keynes ini sampai sedemikian, ketika tingkat bunga rendah, maka akan ada kecenderungan untuk penurunan harga obligasi. Maka kemudian orang akan lebih memilih untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk obligasi. Jadi dua mekanisme ya dalam kemudian kenapa bunga rendah itu membuat permintaan uang lebih banyak. Pertama, opportunity cost-nya untuk memegang uang itu menjadi lebih rendah karena bunga rendah, ya kalau disimpan menyimpan uang saja daripada obligasi, dia tidak kerugiannya rendah gitu kan. Tapi kan orang kita masih bisa bertanya, ya memang ruginya rendah, tapi kan rugi gitu. Kenapa tidak walaupun bunga rendah tetap disimpan saja dalam bentuk obligasi, ya paling enggak dia kan masih memberikan bunga. Nah, persoalannya adalah kalau bunganya rendah, sudah dapat keuntungan dari dia mendapat bunga kecil, tapi kerugian dari potensi capital loss-nya itu akan besar gitu. Jadi bisa lebih besar daripada bunga yang didapatkan. Nah, kalau seperti itu berarti kan totalnya dia mengalami loss dari pemilikan obligasi, maka dia akan lebih baik memegang uang saja daripada membeli obligasi itu ketika bunganya rendah. Sebaliknya kalau bunga tinggi, berarti harganya relatif rendah, ada kemungkinannya akan lebih besar, harganya akan naik di masa depan. Kalau harganya naik di masa depan, ada potensi capital gain di sana, maka orang akan lebih baik membeli obligasi. Dia akan menggunakan sebagian uangnya untuk membeli obligasi. Sehingga permintaan uang akan turun. Permintaan uang yang untuk spekulasi. Yang disebut tadi permintaan uang untuk spekulasi ya dalam tanda kutip. Karena ya tentu itu spekulasi. Secara umum ya, maksudnya mekanisme ini gitu ya, mekanisme terkait dengan bunga sebenarnya kita bisa temukan yang ekuivalen ya di dalam ekonomi yang non bunga sekalipun. Karena tadi logikanya kan hampir sama, mekanismenya sebenarnya mirip, walaupun kemudian tidak menggunakan bunga. Tapi tadi secara umum perubahan harga aset kan tadi yang mempengaruhi tingkat imbalan. Dan logikanya dengan permintaan uang yang tadi untuk terkait dengan investasi akan sama. Kalau kemudian ada kenaikan harga aset, maka akan kecenderungan untuk harga aset naik itu adalah ketika tingkat imbalan tinggi. Kan ya logis kan, kalau kita melihat ada aset yang tingkat imbalannya tinggi, tentu orang akan berbondong-bondong ingin membelinya kan, dan itu berarti kecenderungannya harganya akan meningkat gitu. Nah, kalau seperti itu maka berarti ya akan menguntungkan juga. Di satu sisi menguntungkan dari sisi pembagian keuntungannya saja. Kalau itu saham berarti dividen, kalau mungkin profit loss sharing dengan ya sirkah ya berarti pembagian keuntungannya. Kalau itu tinggi, ya itu saja sudah menguntungkan dari pembagian keuntungannya itu. Tapi kalau kemudian ada juga potensi dari capital gain, ya bisa jadi kemudian harga sahamnya akan naik di masa depan. Kalau memang pembagian keuntungannya tinggi dari usaha itu kan, ya berarti akan ada kenaikan harga. Nanti kita juga selain tadi keuntungan dari dividen yang tinggi, lalu ada kemudian capital gain. Nah ya berarti semakin besar keinginan kita untuk merubah tabungan tadi yang berupa cash tadi semakin banyak yang diwujudkan dalam bentuk aset, jadi akan diminimalkan memang memegang kekayaan dalam bentuk cash tadi, dalam bentuk uang itu akan diminimalkan. Tapi kalau nanti sebaliknya, kemudian
tingkat imbalan rendah itu ya satu imbalannya rendah, opportunity cost-nya rendah, dan juga karena imbalan yang rendah, kecenderungannya harga asetnya akan turun. Maka kita akan bisa rugi nanti, kita bisa dapat capital loss kalau kita memegang aset itu. Jadi lebih baik asetnya dijual, pegang uang saja gitu, sampai ketemu ya alternatif investasi yang lebih bagus. Nah itu jadi mekanismenya sama itu. Kemudian artinya apa? Ya ini kalau seperti ini kita sebenarnya sama saja, ini kalau mau dirubah jadi itu ya tinggal rate of return itu bisa. Interaksi, kemudian akan terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Jadi kalau kemudian penawaran uangnya tetap gitu ya, kemudian kecenderungannya kemudian ya pada artinya kan jadi gini, orang mungkin akan perlu ya tadi meminta uang sebesar yang dia inginkan, bukan dalam arti menginginkan uang, pengen punya banyak uang gitu. Semua orang akan ya pengen kalau masalah banyak uang, nggak ada batasnya nanti. Tapi maksudnya adalah terkait dengan kekayaan tadi, alokasi kekayaan, permintaan uang itu tadi adalah persoalan seberapa besar alokasi kekayaan yang ingin diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, bisa jadi total kekayaan yang ingin diwujudkan dalam bentuk uang dari semua orang itu bisa jadi melebihi stok uang yang ada. Nah, apa yang terjadi ya nanti akan ada interaksi gitu ya untuk kemudian mencapai keseimbangan. Jadi ketika ada kelebihan dan permintaan uang ya, lalu kecenderungannya kemudian tingkat imbalan akan naik ke arti. Artinya apa kalau kemudian banyak misal banyak permintaan uang. Kalau banyak permintaan uang itu tadi ya flip side-nya itu, sisi kebalikannya itu adalah orang berarti semakin banyak yang menjual aset kan. Nah, kalau orang banyak menjual aset berarti harganya akan turun. Nah, ketika harga aset turun, apa yang terjadi? Kembali lagi, tingkat imbalan itu berkebalikan dengan harga aset. Ketika harga aset turun karena banyak orang yang menjual aset, orang menjual aset karena mereka menginginkan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Mereka jual asetnya. Harga asetnya turun. Akibatnya, karena harga aset turun, tingkat imbalan akan naik. Dan itu yang terjadi. Jadi interaksinya gitu, ketika terjadi awalnya ada ekses permintaan, gitu, ekses demand dari uang tadi, itu adalah tingkat imbalan aset itu akan naik. Ya, ini misal garisnya tadinya di sini ya. Misal tadinya tingkat imbalannya segini. Itu pada tingkat imbalan yang sekian, pada tingkat imbalan bawah R0 itu terjadi excess demand kan. Jadi permintaan uang melebihi dari pasokan uangnya. Tapi tadi dengan interaksi bahwa kemudian orang menjual karena meminta uang, menjual aset, lalu harga aset naik, harga aset turun karena banyak yang menjual aset itu, maka tingkat imbalan akan naik. Maka tingkat imbalan akan terus naik hingga permintaan uang itu sama dengan stok uang yang ada.
Ini sebenarnya kalau dalam analisis ekonomi konvensional itu ceritanya sama, cuma yang dijual itu adalah obligasi dan yang berubah jadinya tingkat bunga. Ini kalau di sini kita bisa berubah menjadi rate of return dengan logika tadi. Nah, kalau ini tadi yang persoalan mencapai keseimbangan, lalu kalau ini adalah yang terjadi ketika ada perubahan pasokan. Sentral merubah pasokan uang. Saya BI mengurangi M, mengurangi pasokan uang. Maka yang terjadi adalah kalau pasokan uang dikurangi, berarti sebenarnya ceritanya hampir sama kayak tadi. Cuma ini terjadi karena pasokan uangnya berkurang, gitu. Maka akan terjadi excess demand, gitu. Dan tadi kembali lagi ceritanya ketika ada excess demand, orang menginginkan lebih banyak uang daripada pasokannya, maka yang terjadi orang akan menjual aset-aset sehingga membuat tingkat imbalannya menjadi meningkat. Dan sebaliknya yang terjadi kalau pasokan uang justru ditambah. Lalu ini untuk kemudian melengkapi analisis IIS ya, di yang pertemuan yang lalu ya, dengan Pak Fahmi kan membahas tentang kurva IS ya, kurva IS itu kurva yang melambangkan sisi yang mewakili sisi pasar barang, dan itu sebenarnya dari kata investment and saving ketika sama ya. Jadi itu adalah sisi pasar barang, sementara dalam analisis ini pasar uang itu diwakili oleh kurva LM. Jadi kurva LM itu melambangkan kombinasi R dan Y. Ya R-nya ini kalau konvensional sebagai bunga, kalau di yang tadi analisis ekonomi Islam yang dia rate of return itu yang menyeimbangkan pasar uang. Nah, tingkat bunga dan pendapatan yang kemudian membawa keseimbangan pada pasar uang itu diwakili oleh kurva LM. Dan analisisnya itu adalah kurva LM ini kenapa yang di kanan ini yang disebut dengan kurva LM. Jadi sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya adalah sumbu horizontalnya adalah Y, pendapatan, sumbu vertikalnya adalah R, tingkat imbalan, dan kurva LM itu ininya positif, dia slope-nya, kemiringannya. Kenapa bisa seperti itu? Itu diturunkan dari apa yang terjadi dengan tingkat imbalan ketika pendapatan meningkat. Nah ini saya sebenarnya agak saya gini, saya agak masih merasa ini puzzling, masih teka-teki gitu dengan analisis ini. Jadi kalau ceritanya ya, kalau sesuai textbook gitu di ekonomi konvensional itu ceritanya adalah ketika pendapatan naik itu permintaan uang untuk transaksi kan naik. Nah kalau di kurva itu kan digambarkan kalau permintaannya naik, permintaan kan yang kurva yang slope-nya negatif itu kurva L itu.
Kalau pendapatan naik, karena permintaan naik, berarti dia bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, kemudian berarti titik potongnya dengan penawaran uang dan masukan uang itu adalah pada tingkat imbalan yang lebih tinggi. Pada kalau di konvensional tingkat bunga ya. Nah, ceritanya kenapa bisa seperti itu ya? Jadi permintaan uang, kalau permintaan uang naik kan berarti aset dijual gitu. Cuma cerita itu sebenarnya agak lucu ketika di dalam kenyataan gitu ya. Kalau pendapatan naik itu kok orang bisa pendapatan naik malah justru dia menjual aset gitu. Kan ceritanya gitu. Kenapa kalau di sini kenapa tingkat bunga naik? Itu kan karena orang menjual bonds gitu ya. Kalau bonds dijual itu harganya turun, yield-nya berarti naik gitu. Tingkat bunga naik. Tapi menjadi aneh ketika diterjemahkan dalam kenyataan orang pendapatannya naik kok malah asetnya dijual. Ini aset bentuknya obligasi, tapi bisa aset apapun. Aset apapun kalau orang pendapatannya naik itu tidak masuk akal untuk kemudian dia sampai menjual aset. Walaupun dia juga sebenarnya butuh uang lebih banyak ya. Tapi kebutuhan uang yang lebih banyak itu tidak akan membuat dia menjadi menjual aset. Itu yang bagi saya itu penjelasannya tidak memuaskan itu sebenarnya ya penurunan kurva LM yang seperti ini. Nah itu kalau saya ya kalau saya sebenarnya menganggap bahwa kemudian analisisnya itu bukan kemudian ketika ada pendapatan naik itu bukan lalu bergeser seperti ini permintaan uangnya lalu kemudian menjadi tingkat imbal naik, tapi yang terjadi sebenarnya menurut saya adalah perubahannya adalah ini ceritanya di sini. Kalau menurut saya mestinya itu kalau ada ini saya gambar dari sini. Ketika ada permintaan seperti ini di satu titik gitu ya, itu mesti sebenarnya ada sebagian yang digunakan untuk transaksi dan sebagian digunakan untuk berarti ya yang untuk investasi. Nah, kalau kemudian ada ada peningkatan pendapatan, peningkatan kebutuhan untuk transaksi, itu sebenarnya yang bergeser itu adalah di sininya porsinya. Jadi kalau misal ini jadi kalau kemudian ada kalau kemudian ada tadi peningkatan pendapatan, maka menurut saya yang terjadi adalah perubahannya adalah porsi uang yang digunakan untuk keperluan transaksi akan semakin besar. Sementara yang digunakan untuk spekulasi atau kemudian untuk investasi itu akan menjadi turun kemungkinan kecenderungannya akan seperti itu. Tapi pastinya tidak akan terjadi perubahan untuk
kemudian bahwa artinya permintaan uang akan tetap, cuma bergeser porsinya yang untuk spekulasi dan untuk transaksi, atau tadi yang untuk transaksi dengan untuk investasi gitu. Tapi kemudian orang poinnya yang dari saya sebenarnya itu adalah tadi ketika ada peningkatan pendapatan itu orang tidak akan menjual asetnya. Nah kalau seperti itu kemudian berarti tidak ada hubungan antara Y dengan R seperti yang kurva LM itu. Nah, terus gimana? Berarti apakah nggak ada kurva LM di dalam Islam gitu? Atau yang ya, at least yang versi saya gitu. Gimana? Nah, jadi yang perlu ini kan adalah kenapa sih perlu kurva LM gitu? Itu pada dasarnya adalah kurva LM ini kan memang dia akan berinteraksi dengan kurva IS untuk menentukan tingkat bunga gitu, tingkat bunga dan tingkat pendapatan keseimbangan. Karena kalau menggunakan kurva IS saja kan ya cuma sekedar bunga itu akan menentukan pendapatan kan, karena kalau di dalam analisis Keynes itu kan bunga kemudian menentukan level investasi, lalu ya dia akan berarti menentukan berapa besar pendapatan ya yang digambarkan oleh kurva IS itu. Ketika R-nya semakin rendah maka investasi semakin besar, maka Y juga akan semakin besar. Tapi kalau dalam ekonomi itu Keynes gitu ya, itu kan kemudian nggak bisa dibiarkan ya cuma satu hubungan itu saja, itu kan berarti baru hubungan R dengan Y. Tapi di mana R keseimbangan ya? Nah, makanya kemudian diinteraksikan dengan LM, dan LM itu adalah menentukan bunga dari bunga yang di pasar uang. Nah menurut saya itu sebenarnya tidak harus, ya ini pilihan alat analisis. Kurva ISLM ini pun kan baru ada pada masa Keynes ya. Namanya sebenarnya yang buat juga bukan Keynes ya. Keynes hanya meletakkan dasar teorinya, yang membuat kurva ISLM itu sebenarnya ada ekonom lain namanya John Hicks gitu ya. Dia Keynesian pengikutnya Keynes, tapi dia baru membuat analisis kurva ISLM ini berapa puluh tahun dengan dari bukunya Keynes keluar gitu. Entah pada saat ISLM ini keluar Keynes masih hidup atau tidak saya kurang tahu ya, tapi itu selangnya lama dari keluar munculnya bukunya Keynes yang general teori itu. Nah, tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan di tingkat bunga gitu ya. Ya sebenarnya dan saya kira jadi bukan sekedar keseimbangan tingkat bunga, sebenarnya keseimbangan tingkat bunga kan tadi sudah ditentukan ya, kalau misalnya pakai analisis Keynes sekalipun gitu ya, analisis yang di pasar uang tadi itu sebenarnya kan sudah ditentukan di sana. Tapi saya kira ini lebih kayak ISLM ini menurut saya adalah dia kayak mencocokkan sebenarnya karena ada analisis yang menurut saya justru malah menyulitkan itu, yakni yang bahwa ketika pendapatan naik lalu bunga menjadi naik keseimbangannya di pasar uang, yang menurut saya tidak masuk akal itu. Karena kayaknya kok tidak masuk akal bahwa orang menjual aset ketika pendapatannya naik. Nah, tapi kalau kemudian analisis ini dipaksakan gitu ya, bahwa kemudian kalau pendapatan naik akan membuat bunga naik, nah itu menjadi berlawanan kan dengan kurva IS gitu, dengan bahwa kemudian mestinya bunga rendah itu terkait dengan pendapatan yang lebih tinggi kan, kalau kita lihat pengaruhnya ke investasi. Jadi bayangkan saja ada pada saat awal misal sudah diajari, bunga rendah akan membuat pendapatan meningkat.
Tapi ketika melakukan analisis di pasar uang, ini kalau pendapatan naik, permintaan uang naik, lalu tingkat bunga menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, berarti tingkat bunga lebih tinggi itu berkaitan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, sekarang ini kan jadi kayak berlawanan kan antara tadi katanya bunganya kalau turun pendapatannya naik karena investasinya meningkat, tapi di sini kalau pendapatan meningkat bunga justru meningkat. Berarti tadi pendapatan turun bunga turun pendapatan meningkat, di sini pendapatan meningkat, bunganya meningkat lah, terus jadinya gimana gitu. Lah, kalau menurut saya itu kurva ISLM itu kayak untuk menjembatani hal itu apa yang terlihat kontradiktif gitu. Ada gagasan kontradiktif antara di bagaimana hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, lalu kemudian dicari solusinya itu dengan membuat kurva ISLM itu bahwa LM-nya apa, kemudian dia slope-nya positif berinteraksi dengan IS yang slope-nya negatif, kemudian ditemukan keseimbangan antara pendapatan dan bunga. Gitu. Nah, tadi itu kan baru ada pada di kalau kembali ke ekonomi klasik itu nggak perlu ada kurva ISLM ini sebenarnya kalau ekonomi klasik. Karena apa? Karena ya tadi tidak ada tuntutan bahwa tadi bahwa ketika pendapatan naik berarti bunga akan naik. Ya ada itu apa analisis seperti itu di ekonomi klasik. Yang ada ya bunga itu ditentukan di uh, apa interaksi antara saving dan investment antara dana yang ditawarkan dengan dana yang diminta. Atau ini sebenarnya secara umum itu pasar aset. Pasar aset itu ya antara ya kebutuhan uang untuk investasi dengan orang menawarkan tabungan untuk investasi. Dan itu kemudian menentukan tingkat imbalan. Dan menurut saya itu sudah cukup gitu untuk analisis seperti itu, menentukan tingkat imbalan ketika interaksi antara saving dan investment. Jadi kalau misal saya ganti saja ISLM ini dengan S dan I gitu ya. Ini juga udah ketemu itu apa? Karena misalnya kenapa ini di sini Y, ya ini sebenarnya bisa diganti Y maupun I karena apa? Ya Y kan juga gabungan dari Y sendiri kan juga gabungan dari komponen-komponen konsumsi, investasi ya. Jadi ketika I meningkat ya Y meningkat. Gitu. Jadi artinya ini bisa gitu ya. Tapi biar apa ekuivalen dengan yang ISLM saya tetap pertahankan Y saja gitu. Nah, artinya apa? Ya interaksi di sini itu dia akan menentukan berapa tingkat imbalan atau tingkat kalau di ekonomi konvensional tingkat bunga kalau kayak tingkat imbalan ini sebenarnya sudah menentukan berapa tingkat apa mungkin nanti di lebih bahasanya ini saya menggambarkan seperti ini cuma untuk disepadankan dengan ISLM saja ya. Walaupun sebenarnya yang di analisis yang lalu kita sebenarnya nggak pakai range kalau S dengan I, tapi pakai profit sharing ratio atau pakai nilai aset gitu. Jadi maksudnya sebenarnya seandainya keuntungan dianggap tetap, profit sharing ratio yang diubah ya sebenarnya hubungannya akan seperti ini juga. Jadi ini kalau mau diganti P gitu atau profit sharing ratio juga akan sama. Tapi artinya apa? Interaksi ini sebenarnya sudah menentukan berapa tingkat tingkat equilibrium yang tingkat imbal yang equilibrium dan pendapatan equilibrium pendapatan. Jadi dia akan menentukan berapa investasi dan investasinya akan kemudian ditambahkan dengan
C, G, dan yang lain-lain menjadi Y gitu kan. Jadi ini pun sebenarnya sudah cukup, nggak perlu pakai ISLM itu kalau menurut hemat saya. Ya apa itu ini jadi kalau dikatakan ini tidak baku, sebenarnya ini adalah bakunya klasik seperti ini gitu, kalau jadi ini cuma perbedaannya dengan yang Keynes, apa analisis Keynesian yang pakai SLM, ini nggak pakai SLM, ini pakai klasik. Dan kenapa saya tidak setuju tadi, kenapa saya tidak setuju dengan analisis SLM itu karena yang analisis LM-nya, kurva LM-nya itu bermasalah dari penurunannya tadi, karena dianggap bahwa ketika pendapatan naik, tingkat bunga harus naik gitu, untuk mendapatkan keseimbangan di pasar uang. Dan mekanismenya adalah dengan menjual aset. Ini enggak, bagi saya masih nggak bisa, masih belum masuk di akal saya bahwa orang akan menjual aset ketika pendapatannya naik. Gitu. Jadi selama itu belum belum ada jawaban, bagi saya itu nggak masuk akal juga. Menurut saya ya LM itu nggak make sense gitu, kurva LM. Nah, terus kalau kurva LM udah nggak make sense, nggak diperlukan, ya buat apa? Ya sebenarnya juga kurva S menjadi tidak diperlukan juga. Nah, walaupun kemudian ada juga ya ekonomi Islam yang membuat kurva ISLM gitu, ya cuma mengganti apa R-nya jadi apa profit sharing ratio, mungkin ada juga. Nah, ini LM-nya cuma diubah menjadi apa A, kemarin kan A-nya itu kan yang profit sharing ratio kan. Nah, itu apa yang menurut saya sebenarnya nggak perlu karena tidak make sense. Kemudian tambahannya paling ini ya, bahwa kemudian bedanya lagi yang ya biasanya tidak masuk di analisis ekonomi konvensional kan. Tadi kan saya sempat menyinggung bahwa uang itu rate of return-nya zero gitu kan, nol, yaitu penyederhanaan ya di ekonomi konvensional seperti itu. Tapi dalam ekonomi Islam sebenarnya rate of return dari money itu nggak zero, tapi dia akan negatif karena ada zakat gitu. Ada zakat. Nah, kalau orang menyimpan sekedar menyimpan uangnya saja, maka dia akan terus menerus dikenai zakat gitu. Jadi dia kebalikannya imbalan, kalau orang diinvestasikan dia dapat keuntungan itu kan nambah, kalau uang kalau disimpan saja dia akan berkurang, bukan karena soal inflasi ya dianggapnya, karena kita tidak memperhitungkan aspek inflasi gitu, tapi sekedar walaupun inflasi juga, kalau ada inflasi sebenarnya dia juga merupakan negatif rate of return juga, karena kan nilai real uangnya turun. Tapi ini nilai nominalnya pun itu turun kalau pakai zakat kan, bukan nilai realnya lagi, tapi nilai nominalnya sudah turun karena dipotong zakat tiap tahun. Jadi sebenarnya negatif itu rate of return of money di apa ekonomi Islam gitu. Nah itu akan jadi dorongan tambahan, itu kaitannya dengan yang pas pertemuan tentang investasi kan ya, ada perhitungan itu ya, perhitungan expected rate of return di Islam ya, kemudian uh, apa ekspektasi rate of return dari investasi di Islam itu menjadi lebih besar karena ditambah dengan uh, zakat tadi, karena zakat kalau seandainya apa, karena opportunity cost dari investasi itu adalah justru malah negatif, dalam arti karena justru ketika dianggurkan malah justru berkurang kan stok uangnya. Jadi harus, kalau pengen menghindar biar tidak itu, malah sebenarnya digunakan ya buat, bisa jadi malah buat konsumsi. Kalau buat konsumsi kan juga nggak kena zakat, tapi kemudian untuk investasi nanti tidak semua jenis aset akan kena zakat. Nah, jadi sebenarnya ya sebagian aset juga akan kena zakat juga, tapi tidak semuanya. Itu saya kira, nah
kembali lagi penjelasan saya menghabiskan waktu sehingga yang presentasi nanti cuma punya waktu sedikit ya Mas ya. Jadi punya waktu 25 menit ya, bisa masing-masing bisa 10-12 menitan. Ya, saya cukupkan aja dari saya. Selanjutnya yang presentasi, silakan. Stop share dulu.